Ada momen ketika kita ingin melanjutkan, tapi versi diri kita sudah berbeda. Bukan lagi yang penuh semangat seperti dulu, bukan juga yang ingin benar-benar menyerah. Nah, kita berdiri di tengah, ingin berjalan tapi ragu apakah langkah ini masih jadi milik kita. Ini adalah hal-hal yang ketika seseorang itu ingin melanjutkan tapi rasanya nggak lagi sama, teman-temanku. Mari akan kita bahas di dalam Kimpot Kinder Monolog Podcast. Oke, selamat datang di dalam Makan Angin Podcast bersama saya Kinder di dalam Kimpot Monolog Podcast. Kembali aku ingatkan, ini adalah sebuah series dari 8 episode Self Talks dan ini episode ke-7. Dan jika kamu ingin mendengarkan episode 1-6, silahkan kamu gulir ke bawah ya teman-temanku semuanya ya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu bagaimana ketika kita itu saat harus melanjutkan tapi rasanya udah nggak sama lagi. Kita udah nggak ngerasa yakin lagi. Nah, setelah berhenti, ada fase yang jarang dibicarakan. Yaitu apa? Yaitu adalah fase untuk kembali. Bukan kembali dengan gegap gempita, tapi kembali dengan hati-hati. Kita ingin melanjutkan, tapi ada bagian dari diri kita yang masih takut, masih khawatir, dan diri kita itu seakan-akan untuk menolak untuk maju. Takut jatuh di tempat yang sama lagi, atau mungkin takut kecewa pada diri sendiri lagi dan lagi. Di fase ini, keberanian sering disalahpahami. Kita mengira berani berarti langsung bangkit dan membuktikan bahwa diri kita baik-baik saja. Padahal keberanian yang lebih jujur itu justru dimulai dari mengakui kekalahan. Nah, mengakui bahwa ada bagian dari perjalanan yang enggak berjalan sesuai rencana. Nah, bahwa kita itu lelah, kita tuh harus mengakui. Dan sempat kalah. Atau mungkin kita nggak berhasil mempertahankan sesuatu. Atau bahkan kita nggak berhasil untuk mempertahankan semuanya. Mengakui kesalahan atau mengakui kekalahan bukan berarti menurunkan nilai diri kita. Harga diri kita tuh nggak akan turun. Jadi kalau misalkan kalian itu merasa harga diri kalian itu turun dan diinjak-injak orang ketika kita itu mengalami kekalahan atau kesalahan yang fatal, ya bagaimana lagi lah. Banyak banget orang yang merasa kayak gitu. Jadi misalkan seseorang sedang mengalami kekalahan dan dia itu rasanya sangat malu dan mungkin harga dirinya sudah ada di tahap yang paling bawah, di taraf yang paling bawah. Nah, mengakui kekalahan itu sebenarnya adalah bentuk kejujuran diri ya, yang memberi ruang untuk kita itu bernafas, teman-teman. Tanpa pengakuan itu, kita itu hanya berpura-pura melanjutkan, atau bahkan kita tuh sekedar melanjutkan saja tanpa persiapan yang lebih matang. Pokoknya saya ingin nge-push lah pokoknya. Nah, padahal batin kita itu masih tertinggal dari titik kejatuhan. Badan kita juga masih capek dan batin kita semuanya itu masih ngerasa aku ini belum siap, aku ini kalah. Aku ini belum ready untuk maju lagi dan melanjutkan lagi gitu, bro. Ya, seringkali kita itu menunda melangkah bukan karena malas, tapi ya karena belum siap mengakui bahwa kita itu pernah jatuh gitu, bro.
Ada rasa malu yang tersembunyi, ya nggak mungkin dong nggak malu. Takut dianggap lemah itu juga satu faktor kita menunda untuk melangkah maju. Takut mengecewakan diri sendiri ataupun bahkan mengecewakan ekspektasi baik dari orang lain. Atau kita udah persiapan dan expect ini bakal hasilnya adalah baik dan ternyata tidak. Atau mungkin kita itu takut mengecewakan orang tua. Ini adalah faktor-faktor yang biasanya membuat kita itu menunda melangkah. Sekali lagi ya, bukan karena males, tapi karena kita itu ketakutan. Takut untuk gagal. Takut untuk mengecewakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk keluarga. Apalagi kalau misalkan kamu adalah orang yang sangat didewakan di keluarga kamu, atau misalkan kamu adalah ya orang yang sangat sangat diandalkan di keluargamu, sangat diharapkan di keluargamu, dan kamu adalah orang yang gagal. Diri kamu ngerasa gitu, mau ditaruh di mana mukamu itu, ya kan? Saya pun pernah merasakan seperti itu, bolok-bolokku semuanya. Namun justru dari pengakuan itulah persiapan itu dimulai. Jadi ketika kita itu sudah bisa berdamai dan mengakui, oke, posisiku sedang tidak bagus, posisiku sedang kalah, sedang salah, dan sedang mungkin fatal. Oke, aku harus berdamai dengan diri sendiri. Aku harus mengakui bahwa kondisiku tidak lagi fit, pikiranku tidak lagi fit, persiapanku nol. Ketika kita sudah bisa mengakui hal itu, maka kita akan bisa melihat titik terang. Dan ketika titik terang sudah ketemu, kita bisa melakukan persiapan, teman-teman. Kita mulai melihat ulang apa yang membuat kita itu tumbang, kita itu jatuh. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Ya, kita itu harus belajar mengenali batas ya. Membaca tanda-tanda lelah itu lebih awal, atau bahkan mungkin membaca tanda-tanda sepertinya saya sudah limit, nggak bisa melakukan hal ini, lebih awal daripada kita nyemplung di lubang yang sama. Kalau kita sudah seperti itu, kita bisa menyusun langkah yang lebih realistis, teman-teman. Nah, persiapan diri untuk maju ini nggak selalu berarti membuat rencana besar ya teman-teman ya. Nah, kadang ia hanya berupa keputusan kecil, memperbaiki ritme, mengurangi beban, atau bahkan memilih ulang tujuan-tujuan yang lebih selaras dengan kondisi diri saat ini. Persiapan ini sebenarnya sunyi bro, nggak terlihat karena terjadi di dalam kepala dan batin kita, tapi seringkali diremehkan. Padahal disitulah kekuatan baru sedang digodok ya, dibangun lah istilahnya ya. Nah, tekanan untuk kembali seperti dulu ini sering membuat proses ini terasa berat ya bolo. Produktif seperti dulu, kuat seperti dulu, padahal mungkin kita nggak ingin jadi seperti dulu. Kita pengen jadi beda. Kita nggak pengen jadi kayak gitu. Lah mungkin versi kita yang sekarang itu lebih peka, lebih sadar, dan mungkin lebih realistis, bahkan mungkin lebih manusiawi dibanding yang kita yang sok heroik, sok kuat, sok apa-apaan itulah pokoknya ya. Nah, melanjutkan setelah kekalahan bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang melangkah dengan arah yang lebih jelas lah ya. Nah, kita itu nggak lagi sekedar ingin damai, ingin sampai, ingin
melakukan hal yang terbaik, tapi kita itu ingin tetap utuh selama perjalanan. Perjalanannya ingin tetap mulus dan gampang dilakukan. Ini yang kebanyakan orang itu rasakan, dan bahkan saya pun merasakan gitu bolo. Nah, saat kita itu berada di titik yang terpuruk ya bro, menyusun rencana untuk maju itu rasanya kayak mustahil ya. Kayak ngapain gitu. Karena pikiran kita itu terlalu penuh, emosi belum stabil, dan mungkin masa depan itu kayaknya kayak aduh kabur banget dah pokoknya. Nah karena itu rencana nggak harus dimulai dari tujuan yang gede. Ia bisa dimulai dari pertanyaan yang lebih jujur. Apa yang masih sanggup kulakukan hari ini? Contoh ya itu kayak gitu. Nah dari sana rencana itu bisa berubah menjadi sesuatu yang manusiawi, bukan peta menuju kesuksesan, melainkan pegangan agar kita tidak sepenuhnya terseret atau tersesat lagi lah. Nah kita belajar memecah langkah menjadi sangat kecil, cukup untuk membuat hari ini terlewatilah, pokoknya selesai satu hari dulu aja. Dalam keterpurukan itu memang rencana tentang cepat sampai itu nggak penting. Tapi gimana kita itu tetap gerak dan tetap hidup tanpa kita itu melukai diri sendiri. Itu yang penting. Di titik ini kita mungkin mulai menyadari bahwa bergerak maju nggak selalu terasa seperti kemajuan, John. Kadang ia terasa sunyi, lambat, bahkan mungkin ragu. Tapi justru di sanalah kejujuran sedang bekerja sih. Nah saat kita itu berhenti menuntut diri kita segera pulih, kita itu memberi ruang bagi diri kita itu untuk benar-benar paham apa yang sedang terjadi sih bro. Nah sekarang mengakui kekalahan, menyusul rencana kecil, dan bersiap melangkah bukan adalah proses yang instan sih. Ada hari-hari ketika kita itu kayak ada niat ya, tapi tenaganya nggak ada. Dan kayaknya belum sepenuhnya kembali gitu loh bro. Ada juga hari ketika rencana udah disusun, tapi kita nggak berani eksekusi. Ada itu seperti itu. Dan itu nggak membuat proses ini gagal sih bro. Itu hanya menandakan bahwa kita itu sedang belajar berjalan dengan lebih sadar, belajar menimbang resiko dan lain-lain. Nah refleksi ini mengajak kita itu mengubah cara pandang tentang kemajuan diri kita. Bahkan kemajuan tidak selalu tampak seperti lonjakan yang besar, melainkan kesediaan untuk tetap hadir meski perasaan itu belum sepenuhnya pulih, John. Selama kita nggak nutup diri dari proses, selama kita juga masih mau mendengarkan apa yang dibutuhkan diri sendiri, maka ya itu belum berhenti dan proses kita belum berhenti. Nah mungkin hari ini kamu masih mempersiapkan langkah, masih merapikan luka-luka, ya membalut luka, ya apalah sakit hati kamu pasti punya. Masih belajar percaya lagi dan lain-lain. Itu nggak apa-apa bro. Perjalanan yang jujur memang jarang terlihat rapi ya. Sorry belibet karena R dan L itu kadang-kadang masih kebalik, nggak tahu lah kenapa. Tapi dari ketidaksempurnaan itulah arah baru perlahan terbentuk sih bro. Nah mungkin di titik ini tuh aku ingin bertanya kepada kamu yang sedang dengerin episode 1 sampai episode sejauh ini. Bagian mana dari hidupmu yang saat ini rasanya berhenti? Dan kalau kamu jujur pada diri sendiri sih, apa satu langkah kecil yang udah kamu lakukan? Nah, coba dikomunikasikan ke saya, ketik di komentar lah. Nanti akan kita diskusi di situ. Hidupkan kolom komentar ya boleh semuanya. Oke, hampir 15 menit seperti biasa ya. Kalau setelah ini kamu itu masih diem, itu nggak masalah buat saya atau buat kamu. Itu nggak masalah. Nggak semua jeda itu harus segera diisi, dan nggak semua langkah itu harus langsung diambil bro. Kadang kita tuh cukup duduk bentar dan mendengarkan diri sendiri itu sudah lebih dari cukup sih bro. Jadi
Terima kasih udah menemani obrolan pelan ini. Semoga ada satu kalimat yang tinggal, meski cuma satu. Aku Kinder dan ini Kimpot, Kinder Monolog Podcast. Kita bertemu lagi di ruang yang sama dengan cerita yang mungkin masih belum selesai dan akan saya bahas selanjutnya. Makan angin out.